Wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran di hari ini. Pembelajaran untuk materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum masuk materi, kalian perhatikan di sini ada dua gambar yang minggu lalu Ibu berikan kepada kalian. Kalian suruh amati, kalian perhatikan dua gambar masjid dan gambar gereja yang penempatannya diletakkan saling berdampingan. Dalam kehidupan masyarakat, pasti setiap anggota masyarakat ingin tinggal dalam lingkungan masyarakat yang serba nyaman, aman, tentram, bebas dari kerusuhan atau konflik apapun. Rasa aman dan nyaman ini pasti akan terwujud apabila setiap anggota masyarakat menerapkan sikap dan perilaku toleransi dalam pergaulannya. Di sini, dalam toleransi ini, kita lihat perbandingan antara penempatan masjid dengan gereja. Sikap dan toleransi inilah yang perlu diterapkan dalam lingkungan pergaulan kita agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Apa itu makna harmoni? Harmoni berarti keselarasan, keserasian dari pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan manusia lain. Hubungan interaksi ini tidak hanya terjadi dalam lingkungan keluarga, tapi juga dalam lingkungan masyarakat dan juga lebih luas lagi dalam lingkungan negara. Setiap hubungan interaksi yang terjadi antara manusia satu dengan manusia lain pasti akan menimbulkan suatu pergaulan. Nah, dalam pergaulan inilah diperlukan keselarasan atau keserasian di dalam lingkungan masyarakat juga negara. Makna harmoni, dalam harmoni ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah harmoni dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia memunculkan bermacam-macam status sosial, mata pencaharian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Dengan adanya keberagaman yang seperti ini, dengan adanya status sosial masyarakat yang berbeda, mata pencaharian yang berbeda, bukan tidak mungkin akan timbul yang namanya konflik di masyarakat. Nah, bagaimana caranya supaya toleransi dalam bidang atau harmoni dalam keberagaman sosial budaya di masyarakat ini dapat dilakukan dengan baik? Dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ketika kita menggunakan fasilitas umum, harus digunakan secara baik dan benar. Jangan merusak fasilitas umum karena itu dimanfaatkan oleh tidak hanya kita, tapi juga oleh orang banyak. Kemudian yang kedua, menjalankan ibadah sesuai ajaran agama. Kita menjalankan ibadah sesuai ajaran agama yang kita anut. Namun, hubungan antar makhluk perlu dibina dan tetap dihormati agar timbul harmoni dalam keberagaman tersebut. Kemudian, gotong royong dan kerja bakti. Ini juga merupakan contoh atau cara yang harus kita lakukan supaya tercipta harmoni dalam keberagaman di sosial budaya. Kemudian, harmoni yang kedua itu adalah harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Perhatikan gambar tradisional ini, gambar pasar tradisional di sini. Pasti kalian pernah berkunjung ke pasar tradisional. Dalam pasar tradisional ada penjual dan juga ada pembeli. Mereka melakukan interaksi, saling bertegur sapa satu dengan lainnya. Mereka menunjukkan rasa toleransi dan harmoni dalam kehidupan ekonomi. Kemudian yang ketiga, harmoni dalam keberagaman gender di masyarakat. Sebelumnya kita harus paham dulu apa arti dari gender. Secara harfiah, gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan.
Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Seperti yang kita ketahui, pada masa sebelum era Kartini, perempuan-perempuan Indonesia dianggap sebagai perempuan-perempuan terbelakang. Mereka tidak boleh menunjukkan eksistensi mereka dalam berbagai bidang. Perempuan-perempuan tersebut hanya dituntut untuk melaksanakan kehidupan sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian, setelah era Kartini, maka adanya kesetaraan gender antara perempuan dengan laki-laki. Setiap laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama, sehingga mereka dapat memperoleh hak yang sama untuk memperoleh kesempatan kerja yang sama di segala bidang. Tidak ada istilahnya perempuan tidak boleh menduduki jabatan politik atau perempuan tidak boleh menduduki jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan. Semua memiliki kedudukan yang sama. Ini yang dimaksud dengan harmoni dalam keberagaman gender di dalam masyarakat. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai bab keempat dalam harmoni keberagaman di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian, dapat kalian gunakan untuk nanti Ibu akan berikan tugas untuk menjawab soal-soal yang akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih.